Jangan sia-siakan waktu untuk meratapi kegagalan. Ingat, setiap hari adalah hari yang baru. Jangan terpaku pada satu hal, sebab untuk kembali optimis, kamu perlu mendobrak penghalangnya, yaitu keterpakuan terhadap suatu hal yang sudah berlalu. Memang suatu harapan yang tinggi memiliki risiko besar jika gagal. Ketika sesuatu yang kita harap-harapkan ternyata tidak sesuai kenyataan, tentu rasanya sangat menyakitkan. Tetapi sebuah kesempatan bisa saja hilang. Sebuah perjuangan bisa saja gagal, dan hanya satu hal yang tak boleh hilang, yaitu adanya harapan dalam hidup ini. Berikut cara untuk kembali optimis setelah kamu mengalami kegagalan. Pikirkan hal-hal baik yang bisa kamu lakukan. Suatu pengalaman buruk terkadang membuat kita benar-benar terpaku sehingga melupakan hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Bahkan terkadang suatu masalah benar-benar menyita waktu dan pikiran kita, sehingga untuk tidur nyenyak saja sulit rasanya. Untuk itu, saat kamu merasa semuanya terasa sulit, cobalah pikirkan hal-hal baik apa yang bisa kamu lakukan. Lihat lagi ke dalam dirimu tentang potensi, pedoman hidup, dan segala sesuatu yang kamu punya. Lihat orang-orang di sekitar kamu seperti teman, keluarga, dan pasangan yang membutuhkan kamu. Pikirkan hal-hal yang berharga apa yang bisa kamu berikan kepada mereka. Pikirkan pula hal berharga apa yang mereka berikan kepadamu, sehingga kamu mampu bertahan sampai detik ini. Kedua, ubahlah penampilan. Penyebab seseorang tidak optimis dalam menjalani hidup adalah kesadaran diri yang sangat besar akan ketidakmampuan atau kekurangan. Ketika kita fokus pada sesuatu yang negatif, maka secara otomatis kita menjadi pesimis. Tentu hal ini memengaruhi cara kita dalam berpenampilan, berkomunikasi, dan bersikap. Saat kita mengubah penampilan dan cara berkomunikasi hingga cara berpikir, otomatis kepercayaan diri akan kembali meningkat. Orang yang pesimis seringkali membiarkan dirinya terlihat buruk, baik dalam gaya hidup atau cara berpenampilan, karena ia benar-benar tidak memiliki tujuan hidup. Jadi pada akhirnya penampilan pun menunjukkan gairah kita dalam hidup. Ketiga, cari hal-hal yang bisa membuatmu bahagia. Sikap optimis sangat dipengaruhi oleh cara pandang kamu. Jika kamu menganggap semua hal dapat membuatmu menderita, tentunya kamu akan selalu merasa buruk dan tidak bisa memiliki sikap optimis. Supaya bisa merasakan bahagia, tentunya tidak harus selalu dengan memiliki banyak uang dan jabatan yang tinggi. Kamu bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kamu. Misalnya kamu dapat membangun sikap optimis melalui cara berkumpul dengan keluarga, atau hanya berkumpul menghabiskan waktu dengan hewan peliharaan kesayangan. Dengan selalu melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia, tentunya juga akan lebih mudah untuk menjaga semangat dan tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Keempat, ubah sudut pandangmu. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sikap optimis setelah mengalami kegagalan adalah dengan mengecek sudut pandangmu. Coba cek apakah selama ini kamu selalu melihat kejadian dari sudut pandang positif atau justru yang negatif. Untuk jadi lebih optimis, coba mulai ubah sudut pandangmu, mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Dengan mengubah sudut pandang saat melihat suatu keadaan, pastinya dapat membuatmu lebih optimis dalam menjalani hidup. Kelima, dekatkan diri dengan orang yang tepat. Pintar-pintarlah memilih lingkungan pergaulan karena sangat memengaruhi sikap dan cara berpikir kamu. Lingkungan orang terdekat sangat memengaruhi pandangan kamu dalam melihat kehidupan. Jika kamu lebih memilih berada di lingkungan orang yang suka bersikap pesimis, tentunya kamu juga akan mudah terpengaruh. Jadi perlu untuk mengevaluasi kembali orang-orang terdekatmu. Apabila ingin memiliki sikap yang optimis, sebaiknya carilah teman yang juga memiliki sikap tersebut. Tentu bukan berarti kamu harus meninggalkan semua teman lama yang selalu pesimis. Namun, kamu bisa mulai mengajak mereka untuk menjadi lebih optimis dalam menghadapi keadaan. Keenam, cari jalan yang bisa dijadikan harapan. Jangan berharap segala sesuatunya dapat berubah dalam satu malam. Tapi belajarlah berpikir layaknya seorang petani yang menanam lalu menjaga tanamannya dengan harapan mendapatkan hasil yang sesuai. Jadi jika kamu ingin optimis, carilah sesuatu yang bisa dijadikan harapan. Banyak hal yang bisa dijadikan harapan, mungkin sesuatu yang berkaitan dengan orang lain, atau mungkin suatu keyakinan atau kepercayaan akan kekuatan yang lebih besar.
Suatu kesempatan bisa hilang, suatu perjuangan bisa berujung gagal, tapi satu hal yang tak boleh hilang darimu adalah harapan. Ketujuh, sadari besok adalah hari yang baru. Suatu harapan yang sangat tinggi memiliki risiko yang besar jika gagal. Ketika sesuatu yang kita harap-harapkan ternyata tidak sesuai kenyataan, tentu rasanya akan sangat menyakitkan. Waktu terasa seperti berhenti berjalan, sebab kita masih belum mampu move on atau bangkit dari kegagalan yang kita hadapi. Dalam kondisi seperti ini, mungkin wajar saja jika kita merasa tidak percaya diri untuk kembali mencoba. Tapi jangan sia-siakan waktu untuk meratapi kegagalan ini. Ingat bahwa setiap hari adalah hari yang baru. Hindari untuk terpaku pada satu hal dan lepaskan. Sebab untuk kembali optimis, kita perlu mendobrak penghalangnya, yaitu keterpakuan terhadap suatu hal yang sudah berlalu. Kedelapan, berjanjilah pada diri sendiri. Pada akhirnya, kita juga perlu mengerti bahwa setiap saat perasaan bisa berubah, cara berpikir dan semua dalam hidup juga bisa berubah. Semuanya cukup menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada diri kita saat ini hanyalah sementara. Kadang kita menjadi sangat pesimis memandang hidup, seolah kita akan berada di bawah selamanya. Kenyataannya hidup terus berubah, dan untuk menghadapi semua perubahan yang terus terjadi, kita perlu berjanji pada diri sendiri. Kita perlu memegang suatu prinsip yang kuat dalam hidup, sebab hanya dengan cara itulah kita menjadi lebih optimis dan tidak mudah goyah. Lalu, apakah kamu masih merasa sulit untuk bangkit setelah mendapatkan kegagalan? Jika iya, mungkin ada hal-hal eksternal yang menghalangi kamu. Seseorang yang kondisinya sedang drop, mengalami tekanan atau pikiran yang bercabang-cabang, akan sangat sensitif terhadap segala sesuatu. Hal ini tentunya bisa menjadi penghalang bagi kamu untuk segera bangkit dari kegagalan yang telah berlalu. Maka untuk sementara waktu, carilah lingkungan yang positif di mana kamu bisa merasa nyaman dan bebas dari berbagai macam gangguan. Jika kamu sedang ingin sendiri, usahakan untuk melakukan dan memikirkan hal-hal positif. Kita tentunya akan lebih mudah untuk menjadi optimis ketika lingkungan mendukung. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.